Pemirsa, mari kita mulai dari satu fakta yang menjadi poros utama dari semua drama ini. Tanggal 11 September 2025. Tanggal ini bukanlah sekadar hari ulang tahun ke-29 Verrell Bramasta. Sejak keberangkatan Fuji ke Australia, tanggal ini telah bertransformasi menjadi titik kulminasi yang ditunggu-tunggu, sebuah hari yang dicatat tebal di kalender para penggemar dan media. Dari meja redaksi kami melihat ini sebagai sebuah fenomena kolektif. Fuji, dengan kecerdasan sosialnya, berhasil mengubah sebuah perayaan pribadi menjadi sebuah agenda nasional. Setiap unggahan, setiap berita, bahkan setiap like dari para pengikutnya, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Ada sesuatu yang sangat besar yang akan diungkap pada hari itu. Publik tidak lagi hanya menjadi penonton. Mereka menjadi bagian dari misteri ini. Mereka menebak-nebak, merangkai petunjuk, dan menciptakan narasi mereka sendiri. Ini bukan lagi sekadar kisah cinta, tetapi sebuah reality show dengan jutaan penonton yang rela larut dalam alur ceritanya. Keberangkatan Fuji ke Australia, hanya beberapa hari menjelang tanggal keramat itu, seolah menjadi prolog yang epik. Waktu dan lokasi yang dipilih dengan sengaja membuat kita bertanya, mungkinkah sebuah kejutan spesial sedang dipersiapkan di belahan bumi lain? Analisis kami menunjukkan, ini bukan kebetulan belaka, melainkan sebuah strategi jitu untuk membangun antisipasi yang tak terkendali. Perjalanan Fuji ke Australia bukanlah liburan biasa. Ini adalah sebuah misi, sebuah petualangan yang tersembunyi di balik foto-foto pemandangan indah dan unggahan santai di media sosial. Kami telah menganalisis pola komunikasinya. Di permukaan, Fuji menampilkan sisi rileks dan ceria. Namun, bagi mata yang terlatih, ada pola komunikasi yang lebih dalam. Unggahan yang seakan tanpa beban justru memuat pesan tersembunyi. Setiap detail yang ia tunjukkan, dari kafe yang dikunjungi hingga pemandangan yang difoto, seolah-olah menjadi petunjuk bagi para penggemar. Publik terpaksa menjadi detektif, mencoba merangkai potongan puzzle ini. Apa yang dicari Fuji di sana? Apakah ia berburu kado mewah yang langka? Ataukah ia sedang menyiapkan sebuah momen yang tak bisa dibeli dengan materi? Spekulasi pertama, yang paling populer, adalah bahwa Fuji sedang mencari hadiah istimewa. Namun, analisis kami menunjukkan hadiah itu mungkin bukan sekadar benda. Ini adalah tentang menciptakan momen yang tak terlupakan. Mungkin ia berkolaborasi dengan seniman lokal, menyiapkan kejutan di lokasi ikonik, atau merancang sebuah acara yang belum pernah ada. Perjalanan ribuan kilometer ini menunjukkan keseriusan dan totalitas yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang romansa, tetapi tentang bagaimana seorang figur publik piawai membangun narasi yang dramatis dan menarik perhatian massal. Keberangkatannya ini telah mengubah statusnya dari sekadar selebriti menjadi seorang master strategi komunikasi, yang mampu mengarahkan perhatian jutaan orang hanya dengan satu langkah. Pemirsa, mari kita bedah lebih dalam. Di balik semua teka-teki ini, ada prediksi yang berani. Kejutan yang disiapkan Fuji bisa jadi adalah sebuah lamaran atau pengumuman pertunangan. Analisis bahasa tubuh dan gestur Fuji selama ini menunjukkan komitmen yang mendalam, jauh melampaui sekadar hubungan selebriti yang seringkali hanya berumur pendek. Caranya menjaga hubungan jarak jauh, interaksinya dengan Verrell, dan cara ia menanggapi pertanyaan media, semuanya memancarkan aura keseriusan. Mengapa prediksi ini begitu kuat? Karena kado paling berharga yang bisa diberikan oleh seseorang yang telah menemukan pasangannya bukanlah barang mewah, melainkan janji sehidup semati. Sebuah pengumuman lamaran di hari ulang tahun adalah puncak romansa yang sempurna, sebuah skenario yang akan mengikat jutaan hati para penggemar. Dengan merahasiakan rencananya, Fuji menciptakan sebuah aura misteri yang membuat publik merasa ikut terlibat. Mereka tidak hanya menunggu kabar, mereka berinvestasi secara emosional. Mereka seperti sedang menonton serial televisi, di mana setiap episode berakhir dengan cliffhanger yang membuat mereka tidak sabar menantikan episode berikutnya. Jika benar momen ini menjadi panggung pengumuman serius, maka Fuji dan Verrell akan semakin kokoh dipandang sebagai pasangan publik yang tidak hanya harmonis, tetapi juga piawai mengatur momentum. Mereka akan menjadi ikon cinta sejati di era digital, sebuah relationship goal yang bukan hanya menginspirasi,
tetapi juga memukau. Di tengah badai spekulasi dan euforia publik, satu hal yang sering terlewat adalah fakta bahwa Fuji dan Pharrell sedang menjalani ujian berat. Hubungan jarak jauh, LDR. Namun, apa yang bagi banyak pasangan menjadi batu sandungan, bagi mereka justru menjadi panggung pembuktian cinta yang solid. Dari pantauan kami, komunikasi keduanya tidak pernah terputus. Panggilan video, pesan singkat, dan interaksi di media sosial terjaga dengan intensitas tinggi. Mereka tidak hanya berbagi cerita harian, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang krusial. Fuji bahkan tak segan mengumbar kerinduannya di media sosial. Ini adalah langkah yang berani, yang menormalisasi kerentanan dan membuat hubungan mereka terasa lebih dekat dengan publik. Mereka menunjukkan bahwa LDR bukanlah halangan, melainkan sebuah kesempatan untuk menguji seberapa kuat fondasi cinta yang telah mereka bangun. Di era di mana segalanya serba cepat dan instan, kisah mereka mengajarkan kita tentang kesabaran, kepercayaan, dan komunikasi yang efektif. Jarak fisik memang memisahkan mereka, tetapi ikatan emosional dan komunikasi yang intens justru membuat mereka semakin dekat. Ini adalah salah satu bukti paling nyata dari keseriusan mereka. Kisah LDR mereka bukanlah sebuah drama, melainkan sebuah dokumenter tentang komitmen dan ketulusan, yang terus menginspirasi jutaan orang untuk percaya pada kekuatan cinta sejati. Pemirsa, di balik panggung gemerlap dunia hiburan, ada satu faktor krusial yang menentukan masa depan setiap hubungan: restu keluarga. Dalam budaya Indonesia, restu orang tua bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah landasan penting yang merestui jalan menuju pernikahan. Dalam kasus Fuji dan Pharrell, sinyal hijau dari kedua keluarga telah terpampang dengan sangat jelas. Ibunda Pharrell, Vena Melinda, tidak pernah menyembunyikan kebahagiaannya melihat perubahan positif pada putranya sejak bersama Fuji. Ia menyoroti semangat dan keceriaan Pharrell yang kembali terpancar. Pujian ini bukan sekadar basa-basi, tetapi sebuah pengakuan tulus yang datang dari hati seorang ibu. Di sisi lain, Haji Faisal, ayah Fuji, menunjukkan kebanggaan melihat kedewasaan putrinya yang mampu menjaga hubungan serius di tengah sorotan publik dan jarak. Restu terbuka dari kedua pihak keluarga ini menjadi validasi krusial yang semakin menguatkan posisi mereka di mata publik. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Apalagi, sebelum keberangkatan Fuji, Vena Melinda sempat berkunjung ke kediaman keluarga Fuji. Pertemuan itu lebih dari sekadar agenda sosial, melainkan sebuah simbol diplomasi keluarga yang kuat. Kehangatan sambutan yang diberikan oleh keluarga Fuji kepada Vena memperlihatkan integrasi yang semakin solid antara dua keluarga besar. Ini bukan lagi sekadar hubungan antara dua insan, tetapi dua keluarga yang mulai saling merangkul. Sebuah fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan bersama. Insiden kecil pun tak luput dari pengamatan publik. Beberapa waktu lalu, Fuji sempat mengunggah foto dengan selang infus dan kanula oksigen. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar luas, memicu kecemasan massal di kalangan penggemarnya. Publik mengira ia jatuh sakit. Namun, Fuji segera memberikan klarifikasi yang menenangkan, menjelaskan bahwa itu hanya perawatan booster vitamin dan terapi oksigen untuk menjaga stamina. Insiden ini, meski sepele, justru memperlihatkan dua hal yang sangat penting. Pertama, betapa besar perhatian dan kasih sayang publik terhadapnya. Setiap langkah dan kondisi kesehatannya diawasi dengan cermat, layaknya anggota keluarga sendiri. Kedua, insiden ini menunjukkan betapa rentannya seorang figur publik terhadap kesalahpahaman. Setiap foto, setiap kata, dapat diinterpretasikan secara luas dan memicu reaksi yang tak terkendali. Hal ini menegaskan betapa besar ikatan emosional antara dirinya dan para penggemar. Hubungan mereka bukan lagi sekadar interaksi satu era, melainkan sebuah ikatan yang saling menguatkan. Publik tidak hanya mengaguminya, tetapi juga peduli pada kesejahteraannya. Ini adalah salah satu bukti terkuat dari pengaruhnya. Pemirsa, kita tidak bisa mengabaikan satu hal penting. Di balik semua kisah romantis ini, ada sebuah strategi branding yang brilian. Fuji, dengan cerdas, telah membangun citra dirinya sebagai figur publik yang autentik, rentan, dan dekat dengan para pengikutnya.
Ia tidak hanya